Liu Yu si pembunuh medis. Murid kesayanganku. Aku bilang guru, bisakah kau melepaskanku? Nona cantik. Murid baik, jangan lari lagi. Kembali dengan patuh ke kota Hai untuk menikah. Aku bilang monster tua, apa kau tak ada habisnya? Sekarang pasti kau tak bisa mengejarku lagi kan? Murid baik, ini adalah perjodohan yang diberikan oleh kakekmu sendiri. Perjodohan sejak kecil. Terimalah takdirmu. Aku bilang monster tua, teknik penyamaranmu bahkan bisa mengubah suara. Jangan kira aku tidak tahu kalau bukan karena kau mencubit hidung kakekku. Bagaimana mungkin kakekku akan mempercayaimu? Ouyang Emusue meski temperamennya agak galak, dia memiliki latar belakang keluarga dan juga paras yang cantik. Apa yang tidak kau sukai dari nasibmu? Lebih baik kau menyelesaikan pernikahanmu. Apa itu disebut galak? Saat kecil hampir saja dia membunuhku. Aku katakan padamu, pernikahan ini sampai mati pun aku tidak mau terima. Nasibku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan oleh langit. Nona, ikutlah kami kembali. Tuan sudah berbicara, tunanganmu akan tiba hari ini. Katakan pada ayahku urusan pernikahanku aku yang menentukan. Kalau begitu kami tidak akan sopan. Betapa tidak bergunanya kalian semua, mengganggu seorang gadis lemah di siang bolong. Dari mana datangnya bocah liar ini? Keluarga Ouyang Kota Hai sedang menjalankan urusan, cepatlah minggat jika kalian mengerti situasi. Keluarga Ouyang Kota Hai, aku memberitahumu, wanita ini aku lindungi. Tidak tahu barang hidup serang dia. Kau berani menyentuh orang dari keluarga Ouyang. Aku tidak peduli dari mana kau berasal, memukul wanita itu pantas dipukul. Pergi. Tunggu. Terima kasih banyak. Gimana sih jaga pintu sembarangan masukin orang? Tangkap dia. Sekarang giliranmu. Oh. Apa yang kau lakukan padaku? Tidak ada apa-apa. Hanya menutup titik akupuntur di bagian bawahmu. Nanti saat ingin melakukan itu, mungkin tidak akan bisa lagi. Kalian semua berkumpul di sana ngapain? Tidak mau kerja lagi? Direktur anak ini membuat keributan di rumah sakit kita dan melumpuhkan anak buah saya. Siapa yang berani? Berani membuat keributan di wilayah keluarga 11 cu. Orang kampung, cepat buka ini. Mungkin saya bisa bicara baik-baik tentangmu di depan direktur, tidak sampai mematahkan kakimu. Gila, anak buahmu benar-benar hebat ya. Kak, kenapa tidak bilang ke saya kalau datang ke sini? Saya bisa menjemputmu. Saya tidak berani, hampir saja diusir. Kalian benar-benar buta. Berani melawan kakak saya. Sekarang ke keuangan, ambil uang dan pergi. Kalau saya melihat kalian lagi, saya akan melempar kalian ke laut untuk dimakan hiu. Kak, ayo kita bicara di kantor. Kak, kamu benar-benar mau kabur dari pernikahan? Jangan bicara itu, pinjamkan saya uang dulu. Biar saya sembunyi di sini sebentar. Kak, kamu kan ahli waris keluarga Liu, keluarga nomor 1 di wilayah ini. Masih minta uang ke saya. Saya baru turun dari gunung, tidak bawa apa-apa. Kartu saya dibekukan, Kak. Sepertinya kakek saya tahu saya akan datang ke sini. Kak, hanya 200 ini, bagaimana kita hidup? Cari cara untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang dan menghabiskan uang saya bisa. Kau pikir kakakmu selama ini di gunung tidak melakukan apa-apa? Sekarang saya bisa segala macam, bisa meramal. Kau bisa menganggap saya sebagai dewa, di tukang bersih-bersih. Minggir yang melamar jadi tukang bersih-bersih. Hei, kau berani main-main sama kami, kejar. Berhenti, berhenti. Berhenti.
Semua pahlawan dengarkan saya. Sekarang tahu kami pahlawan ya. Kau lari kenapa sekarang tidak lari lagi? Kau berani bersaing sama kami buat posisi bodyguard. Saudara-saudara serang dia. Betapa hebatnya. Betapa sepi. Mas kau begitu hebat tadi kenapa lari? Pinjami semangat, kau tidak ngerti apa-apa. Saya sudah cari calon suami buat kau. Sekarang saya lihat Feng 11 Fan. Mau bagaimana lagi memaksa kau nikah sama dia? Jia kau ini benar-benar sembrono. Nyawa ayah masih di tangannya. Bukan kak. Kau benar-benar mau nikah sama Feng 11 Fan itu? Saya tidak mau, tapi ayah masih di rumah sakit. Menunggu dia untuk menyelamatkan nyawa. Ini memang situasi yang sulit. Bos, kalian sedang cari bodyguard ya? Orang di bawah sudah saya atasi, sekarang pasti saya yang terpilih. Kak, lihat orang ini berpakaian acak-acakan. Tapi wajahnya lumayan, kemampuan juga oke, bagaimana kalau dia saja? Kalau begitu kau yang tentukan ya. Bodyguard memang sudah penuh. Tidak mungkin. Siapa panggil dia ke sini? Saya mau adu dengan dia. Bodyguard baru saja sudah terisi. Tapi sekarang ada pekerjaan yang lebih baik. Kau mau tidak? Pekerjaan apa? Jadi kakak ipar saya. Apa saya tidak setuju? Bagaimana bisa kau sembarangan cari orang jadi calon suami? Aduh kak, ini semua untuk menipu Feng 11 Fan. Kau tunggu dulu. Bagaimana, untung kan? Tidak bisa, ini 2 pekerjaan. Gaji harus 2 kali lipat. Kau. Presdir Feng sudah sampai di lantai bawah. Oke, kau begitu 2 kali lipat. Tidak, aku masih merasa tidak enak, kita tidak mengenalnya. Seperti apa dia? Kak, si bajingan itu akan segera sampai. Kamu pakai dulu ya. Ayo. Duduk. Duduk sini. Bukan LV Jia, kamu ngapain sih? Kak, acting harus sampai habis. Dengar aku, duduklah. Tangan dipeluk. Posisi ini jangan bergerak, potong gaji lo. Jangan sembarangan bergerak, jangan cari untung dariku. Masuk sendiri. Ah, Jia adik, jangan terlalu bebas. Kakakmu mana? Maaf Feng Xiao. Kakakku ada di dalam, cepat masuklah. Oke, baik. Wei, aku datang menjemputmu. Wei, siapa sih orang kampung ini? Lepaskan tanganmu. Bukannya kamu bilang jangan lepas? Sekarang boleh lepas. Feng Xiao, kamu sudah lihat, dia adalah tunanganku. Namamu siapa ya? Halo, nama saya Liu Yu. Pengemis bau berani jabat tangan denganku. Kamu pantas apa? Ini 10.000, ambil uangnya. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku juga tidak keberatan membuatmu hilang. Pergi. Cuma 10.000 mau menyuruhku pergi. Feng Xiao terlalu meremehkanku. Atau Feng Xiao merasa, Wei hanya bernilai 10.000. Kamu jangan ngomong sembarangan, Wei. Bukan seperti itu. Sudah Feng Xiao, aku sudah punya tunangan. Tolong segera pergi. Wei. Aku adalah putra tertua keluarga Feng dari Hai Cheng. Apa yang tidak lebih baik dari pengemis ini? Untukmu aku selalu membantu kalian. Keluarga LV bahkan tidak segan mengeluarkan uang dan koneksi. Mengundang dokter barat dari luar negeri. Ahli saraf Bapak BIR. Dengan instrumen khusus dan obat spesialnya. Datang untuk mengobati ayahmu. Begini caramu membalas budi. Kalau begitu sebutkan harganya, aku akan membelinya dengan harga tinggi darimu. Menurutmu aku melakukan ini demi uang? Ketulusanku padamu masih tidak bisa kau lihat. Karakter romantis Feng tidak cocok untukmu. Kulihat langkahmu terhuyung-huyung, pupilmu tidak bersinar. Jelas tanda-tanda lemah ginjal menurutku. Sebaiknya kau biarkan Bapak BIR memeriksamu dulu. Mungkin ada kejutan yang tak terduga. Kamu berani menghinaku. Percaya tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kalau tidak, aku tidak percaya, Feng. Berani kalian ini adalah perusahaanku, ini orang-orangku, siapa yang berani bergerak? LVWW, kamu berani membantu pengemis ini? Aku seorang pria.
Tidak perlu berdiri di belakang wanita. Jangan buang waktu serang bersama. Anak ini berani ya. Aku ingin melihat tulangmu. Apakah sekeras mulutmu hancurkan dia? Masih mau bertarung tidak? Kalau tidak aku akan pulang tidur dengan istriku. Qiangzi, apa yang kamu lakukan? Serang aku yang bertanggung jawab. Apakah kalian tidak ingin bekerja lagi? Tidak dengar apa yang aku katakan, serang. Ada yang aneh dengan tuan muda ini. Aku tidak bisa bergerak. Bawahanmu juga tidak bisa lebih lemah darimu. Bagaimana kalau kamu sendiri yang mencoba? Aku akan melawanmu. Kamu berani memukulku. Apa yang kamu katakan? Kamu. Feng mau lanjut tidak? Bahkan mencari orang untuk menghinaku. Tunggu saja untuk mengurus jenazah ayahmu. Bagaimana ini seluruh dunia medis di wilayah ini? Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saraf ayahku. Satu-satunya harapan ada di tangan Feng 11 Fan. Seorang bijak yang pandai menyelamatkan orang sepertinya aku. Hari ini akan menjadi seorang bijak, jangan menangis. Bahwa aku melihat ayahmu, mungkin aku bisa menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok untuk menyelamatkan nyawanya. Kamu. Ayah minum obat. Paman Feng 11 Fan. Apa yang kamu lakukan, dokter, dan obat yang kamu cari? Aku sudah menemukannya. Sayang sekali putri baikmu. Menganggap umurmu terlalu panjang dan tidak menginginkannya. Kamu ini mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Kedua putrimu ini benar-benar cantik. Satu lembut dan menyenangkan. Satu lagi lucu dan menggemaskan. Aku sudah bersusah payah mengurus obat untukmu. Tidak mungkin aku bekerja keras tanpa hasil. Feng 11 Fan, kedua putriku ini. Kecuali mereka mau, jika tidak. Meski nyawa tua ini hilang, aku tidak akan memaksa mereka menikah denganmu. Baik. Sangat baik. Feng 11 Fan, kenapa kamu di sini, kakak? Feng 11 Fan, sepertinya kamu belum cukup dipukul ya. Kamu mau apa aku beritahu kamu? Ini adalah satu-satunya obat di seluruh wilayah untuk mengobati kerusakan neuron. Aku beri kalian kesempatan terakhir untuk menikahkan Wei Wei denganku. Masalah sebelumnya bisa kita lupakan jika tidak. Jangan. Wei Wei, jangan buru-buru. Aku bantu ayahmu memeriksanya. Dokter, sekarang benar-benar tidak sebagus dulu. Kerusakan neuron yang sederhana saja sudah tidak bisa diatasi. Wei Wei, penyakit ayahmu bisa aku obati. Tidak perlu obat-obatan barat yang berantakan. Akupunktur Tiongkok saja sudah cukup. Akupunktur Tiongkok. Hanya jarum jahit yang sudah usang masih bisa menyembuhkan penyakit. Kamu kok tidak mengembuskan langit sampai pecah. Baik, aku akan berdiri di sini. Lihat bagaimana kamu membunuhnya. Ini zaman apalagi barang peninggalan leluhur. Sudah ketinggalan zaman tusuk cepat tusuk. Tusuk sampai orang tua ini mati, aku bisa memeluk si cantik. Haha. Aku beritahu kamu, dewa kematian ingin orang mati jam 3. Aku malah akan mempertahankannya sampai jam 5. Aku pergi saja ke pamanmu. Cepat tusuk sampai dia mati, aku bisa makan pesta. Feng 11 Fan, kamu kencing dulu, lihat wajah kotormu. Kamu masih ingin menikahi kakakku, mimpi saja. Kalian jangan bertengkar lagi. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ayahku. LVWW tubuh orang tua ini. Kamu yang paling tahu, aku sarankan kamu. Lebih baik ikut saja menikah denganku. Setidaknya aku masih bisa membuat ayahmu tetap hidup. Kalau sampai dibunuh oleh si kampungan ini, kamu akan menyesal nanti. Tenang saja, aku tidak akan melepaskannya. Dewa kematian belum berani mengambilnya. Wewe, lihat ayahmu semakin kesakitan. Apa kabar kalau kamu dengar nasihatku lebih awal? Tidak perlu. Dia meninggal dunia. Kamu benar-benar kurang pengetahuan. Apakah kamu tidak pernah dengar bahwa tanpa kehancuran tidak ada pembangunan? Aku beritahu kamu, percaya atau tidak, jarum terakhir ini akan membuatnya hidup kembali. Berbohong, kamu terus saja berbohong. Cepat tusuk dia, bunuh dia, aku tunggu. Acara pernikahan dan masuk kamar pengantin, hahaha.
ayah kamu sembuh. Astaga, ini tidak mungkin. Tubuhku penuh dengan kekuatan. Rasanya lebih nyaman. Sepertinya bukan mimpi. Sepertinya warisan leluhur memang bagus. Feng Daxiao, bagaimana menurutmu? Astaga, untung tidak pakai obat baratmu. Kamu bisa membunuh orang. Wei Wei, jangan berpikir kamu bisa melawan. Calon suamimu punya sedikit kemampuan. Berani melawan keluarga Feng. Pertimbangkan dulu beratmu sendiri. Pergi. Dokter hebat, benar-benar dokter hebat. Dia bilang, kamu calon suami Wei Wei. Ayah yang mencarikannya. Namamu siapa? Namaku Liu Yu. Liu Yu. Sepertinya benar. Belajar kedokteran di Gunung Longwu. Benar. Ayah, ini salahku kali ini. Keluarga Feng pasti tidak akan melepaskan kita. Keluarga Feng kecil saja. Tidak perlu khawatir. Tapi, kalian berdua benar-benar bertunangan. Ayah, kamu masih tidak percaya padaku. Diam kamu, aku nggak nanya ke kamu. Huh, Kalian cium di depan aku. Baru aku percaya. Aku pergi. Rugi banget, ini ciuman pertamaku. Di depan aku nggak mau cium. Itu bohong sama kita. Di depan aku nggak mau cium. Itu bohong sama kita. Kamu ngapain? Pak tua, aku baru sadar jantungmu bermasalah. Mungkin pemeriksaanku salah, aku cek lagi ya. Sudah nggak apa-apa. Wewe. Ayah sudah tua. Sudah waktunya menikmati hidup. Kalian berdua harus berusaha keras. Agar aku cepat punya cucu. Geneku nggak bisa sembarangan, harus bayar lebih. Siapa yang mau genemu bajingan? Hahaha. Nah, ini baru pasangan Xiao Yu. Sekarang kamu tinggal di mana? Tinggal bareng. Ia tinggal bersama. Oh, kebetulan. Agar aku cepat punya cucu. Ayah, Wei Wei banyak kesempatan. Bisa kapan saja. Nggak selalu ketemu. Xiao Yu, besok kamu ikut Wei Wei ke kantor biar sesekali. Bantu aku periksa. Sudah diputuskan. Penyakit ini membuatku stres. Aku harus keluar cari udara. Bisa bersama Liu Daxiao. Seluruh keluarga Feng Hu. Nggak ada apa-apanya. LV Zong bilang dulu. Aku jual jasa, bukan jual diri. Kamu mau jadi tunangan tinggal bareng. Melanggar prinsip sebelumnya. kalau bukan karena ayahku, aku udah suruh kamu pergi. Aku bilang lagi kita nggak tinggal bareng. Cuma kamu sementara tinggal di rumahku. Aku ini orang besar yang bisa naik ke langit turun ke bumi. Kamu mau aku jadi menantu di rumahmu? Enggak mungkin, aku nggak mau. Jadi syaratnya apa supaya aku mau? Jadi tunangan juga boleh. Tinggal bareng di rumah kalian juga nggak masalah. Tapi harus tambah bayaran. Dasar brengsek, kamu udah nungguin aku ya? Sebulan 40 juta ya udah. 80 juta lembur hitung terpisah. Kurang 1 rupiah pun aku nggak mau. Dasar brengsek, jangan sok baik deh. Kalau gitu aku pergi ya. Udah deal. Oke, istri nyetir ya. Kamu nanti tinggal di kamar itu. Oke. Kak, lihat baju tidur baru aku. Kak. Kok kamu bawa dia ke rumah juga sih? Kak, kok kamu bawa dia ke rumah juga sih? Acara selamat datang di rumah kalian terbuka banget ya. Jia cepetan masuk ganti baju. Udah, jangan lihat-lihat.
Kak Kok, kamu bawa si brengsek ini pulang. Aku juga nggak mau tapi kakakmu maksa aku tinggal bareng. Gak boleh, aku nggak setuju di rumah ini ada aku nggak ada dia. Ada dia nggak ada aku. Ini kan ide kamu juga papa yang suruh dia tinggal. Adik ipar mulai sekarang tolong bantu ya. Aku nggak tahu si brengsek ini kasih papa obat apa. Tapi aku peringatin kamu. Jangan coba-coba manfaatin kami berdua, kita lihat nanti. Kamu masih diam aja, masak dong, aku lapar. Kamu suruh aku masak. Masa suruh tamu masak? Ya udah aku masak. Banyakin ya, aku makannya banyak. Ya udah aku masak. Banyakin ya, aku makannya banyak. Papa puas banget sama dia padahal cuma mau cari orang untuk ngelindungi dari Feng 11 Fan. Sekarang kayaknya nggak bisa. Kak, kenapa papa suka banget sama si brengsek itu ya? Aku juga nggak tahu maksud papa apa. Ya udah nggak usah mikirin itu. Besok harus bawa dia ke kantor. Apa kamu mau bawa dia ke kantor? Ayah menyuruhku membawanya ke kantor. Ada. Ikut aku mau ngobrol sama kamu tentang bisnis perusahaan kita. Bukannya ke kantor kakakmu. Aku dan kakakku punya otoritas yang sama di perusahaan ini, ayo. Waduh, tubuhnya. Gak tahan, aku gak bisa nahan diri. Tangkap si brengsek. Liu Yu, kamu brengsek. Aku nggak bakal lupa sama kamu. Liu Yu sebagai pria. Bagaimana bisa kamu menindas wanita? Sudahlah, kamu dipecat, pergi. Aku yang jadi korban, tanya. Hei kak, dia pergi gimana sama ayah? Gimana kalau begini, serahkan dia ke aku. Aku akan kasih dia kerjaan yang santai dan nyaman. Oke, kamu yang atur. Brengsek, ini kerjaan barumu. Kamu suruh aku bersihin toilet. Ia perusahaan nggak punya lowongan lain lagi dan bersihin toilet. Aku susah-susah dapetin ini buat kamu. Kamu suruh aku bersihin toilet. Iya. Aku nggak mau kerja. Kasih gaji kemarin. Kamu belum resmi kerja. Kamu masih berani minta gaji. Oke. Kamu memang kejam. Aduh, Liu Yu. kamu berani menjebak aku. Liu Yu, kamu harus pakai sikat ini. Ini toilet impor, jangan sampai rusak. Gak sanggup ganti. Kamu. Semua sudut harus kamu bersihin. Kami perusahaan resmi. Bersihin. Sini. Dan sana. Nanti aku cek kalau nggak bersih. Jangan harap pulang. Ini apa-apaan? Aku Liu, keluarga besar. Sampai harus bersihin toilet. Kak. Aku suruh si cabul itu bersihin toilet, tebak gimana? Dia nggak pergi, dia beneran bersihin toilet. Haha. Jia-jia, aku mikir-mikir.
Gimana kalau kita kasih dia uang aja suruh dia pergi? Lagian kemarin dia udah nyelamatin nyawa ayah kita. Bukan deh kok tiba-tiba kamu bela-bela si cabul itu. Jangan-jangan kamu suka sama dia. Bukan deh kok tiba-tiba kamu bela-bela si cabul itu. Jangan-jangan kamu suka sama dia. Ngaco banget, cuma aku ngerasa dia cowok ganteng sampai-sampai harus bersihin toilet. Mungkin dia beneran nggak punya uang. Bos, aku lapar. Bisa minta uang muka gaji nggak? Masa percobaan 3 hari nggak ada gaji? Nanti setelah 3 hari baru kita bicara. Jangan keterlaluan deh. Si cabul brengsek berani bilang aku keterlaluan. Kamu percaya nggak aku bakal potong gaji kamu? Aduh, Jia. Aduh kakak. Sebentar kita traktir kamu makan buat ngucapin terima kasih atas penyelamatan ayah kita kemarin. Nyonya di toko ada makanan dan minuman enak, siniin semuanya. Mas lihat tuh ada 2 cewek cantik. Ceweknya oke. Cantik. Temani kita makan yuk, gimana? Kita udah selesai, kalian makan sendiri aja. Cantik, jangan buru-buru dong. Abis makan kita ajak kamu ke tempat enak. Abang mau minta maaf sama kamu. Gimana? Mas. Kamu itu macan ompong, dari mana berani ganggu urusan abang? Bos, ikannya enak, minta 1 lagi. Kamu mati ya? Masa nggak lihat bos kamu diganggu nggak mau bantu? Bunuh kamu si kampungan. Nyari mati. Anak muda kelihatan. Kamu juga jagoan heh. Jangan salahin abang, nggak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu sekarang berlutut minta maaf, aku bisa maafin kamu. Jangan buang-buang waktu, serang bareng aja. Kampungan. Sekarang cepat berlutut. Minta maaf dan sujud. Dan serahkan wanitamu padaku. Mungkin aku bisa membiarkanmu pergi ham. Jangan buang waktu lagi, makananku nanti dingin. Liu Yu, kali ini berkat kamu makan lebih banyak. Berhenti, jangan pikir 1 piring makanan bisa membuatku pergi begitu saja, uangnya harus dihitung terpisah. Aku tahu kamu tidak sebaik itu si pelit. Pergi. Kalian mau pergi kemana? Om, kami hanya ingin membayar tagihanmu. Om, ada yang bisa kami bantu? Katakan siapa yang menyuruh kalian. Om, aku hanya tidak membawa kacamata hari ini. Tidak ada yang menyuruhku, aduh sakit. Bagaimana kalau kita lupakan saja, mungkin mereka benar-benar hanya lewat. Wei Wei sudah mempertimbangkannya. Feng 11 Fan, kenapa kamu di sini? Ah, si pecundang. Yang teriak tadi kamu. Kenapa kamu pikir yang teriak aku? Kamu terlalu berisik, pergi. Feng 11 Fan, aku bilang, aku sudah punya tunangan. Jadi apapun caramu, aku tidak akan bersamamu. Itu saja kemampuanmu, si lemah syahwat. Kamu. Pecundang. Semuanya pecundang. Non, ada masalah apa itu? Ayahku mengirim orang lagi. Pernikahanmu dengan Tuan Liu ada sedikit masalah. Mungkin tidak jadi. Pernikahanmu dengan Tuan Liu ada sedikit masalah. Mungkin tidak jadi. Tidak jadi bagus. Kamu ceritakan dulu apa masalahnya. Non, Tuan Liu itu mungkin tidak tertarik padamu. Fobo yang dikirim ayah untuk menjemput bilang dia kabur dari pernikahan. Dia tidak tertarik padaku. Si anak muda tak berguna, si preman brengsek. Dia tidak tertarik padaku, Fobo bilang. Dia pergi ke gunung mencari tabib tua. Tapi tabib tua bilang Tuan Liu itu begitu dengar akan menikah denganmu, barang-barangnya tidak sempat dibawa. Langsung kabur.
Hanya aku Ouyang Enyusue yang tidak tertarik pada orang lain. Siapa yang tidak menyukai saya? Bingsue berikan datanya padaku. Dia. Liu, aku pasti akan merebutmu kembali, lalu menginjakmu. Baru bisa melampiaskan kebencianku. Bos. Toilet dari lantai 1 sampai 12 sudah aku bersihkan. Anda bisa memeriksanya. Hei, bawa itu pergi kamu brengsek. Aku takut kamu akan memotong gajiku, jadi biarkan kamu memeriksanya. Aduh, bau sekali, bawa itu pergi. Aku tidak akan memotong gajimu. Besok aku masih harus membersihkan toilet. Kamu tidak perlu membersihkannya selamanya. Cepat bawa itu pergi. Baik, aku akan istirahat. Temui aku setelah pulang kerja. Hei, kamu brengsek. Dia. Apa bagusnya anjing kampung itu? Aku sudah mengejarnya selama 3 tahun bahkan lebih. Tidak segan mengeluarkan banyak uang untuk mencari obat ayahnya. Tapi si jalang itu tidak peduli padaku. Feng Shao. Semua wanita di dunia ini sama. Kamu sudah menggunakan semua trik yang kamu bisa. Tapi trik di ranjang belum kamu coba. Menurutku lebih baik kamu dapatkan dia dulu lalu. Biarkan dia tunduk pada keperkasaanmu. Wanita itu benar-benar tidak bisa dimanjakan. Kak Enyusue, kenapa kamu datang? Beberapa hari lalu Liu datang ke rumah sakitmu kan? Liu orang besar seperti itu. Mungkin datang ke perusahaanku. 11 Cufeng, kamu tahu siapa yang aku maksud. Katakan di mana dia. Kak Enyusue, jangan paksa aku. Aku tidak akan mengkhianati kakakku. Kalau begitu sampaikan pada si brengsek itu. Aku Ouyang Enyusue adalah tunangannya, dia ingin kabur dari pernikahan. Tapi harus tanya aku setuju atau tidak. Kakak, kenapa kamu mengganggu orang yang tidak seharusnya? Kamu mengganggu Ouyang Enyusue. Aku tahu kamu dan Liu satu tim. WW Model Agency. Apakah Liu ada di sini? Bingsue, tolong cariin. WW Model Agency. Dasar cewek brengsek. Udah janji gak bakal bikin gue bersihin toilet. Hari ini malah bikin gue bersihin toilet lagi sih. Nanti gue bakal ngajarin kamu. Abang, ada masalah. Aduh, bau apa ini? Fengzi, kamu kok bisa datang? Ouyang Enyusue, tahu kamu kabur dari pernikahan. Ouyang Enyusue, tahu kamu kabur dari pernikahan. Tahu ya udah. Gue mending mati daripada nikah sama dia. Abang, cepat kabur, kamu harus kabur, kamu belum tahu kan. Kemarin ada anak konglomerat dari luar negeri yang ganggu dia. Dia cuma butuh kurang dari 2 minggu buat menghabiskan aset miliaran. Sampai habis total. Gila banget sih. Abang, kamu harus kabur sekarang juga, gue antar kamu. Abang, kamu juga. Orang sakti yang udah naik turun langit takut sama cewek galak itu. Hei. Dasar lonte. Cepetan datang, kamu gak bakal bisa kabur hari ini. Dikejar-kejar sama Ouyang Enyusue. Feng Shao, kemarin aku lalai. Kali ini pasti gak bakal ada masalah. Nanti 2 cewek ini terserah kamu. Hahaha. Kamu lumayan juga sih. Ambil deh, makasih Feng Shao. Nanti besok pagi aku jemput kamu. Pergi. Kemarin si kampungan itu mengacaukan rencanaku. Kali ini gue lihat kamu bisa kabur kemana. Pada akhirnya wanita dari keluarga LV pasti bakal jadi milikku. Feng 11 Fan, hehe. Kamu ngapain?
Jia cepetan bangun. Jia. Jangan melawan. Hari ini, gue pasti bakal nguasain kamu. Cewek brengsek kamu ini buta ya. Liu Yu si kampungan itu apaan sih? Berani-beraninya rebut cewek gue. Jangan lihat gue dengan tatapan kasihan. Hari ini kamu dan adik kamu. Semua ini milikku Feng 11 Fan. Kalian tidak bisa lari dariku. Hahaha. Hehehe. Lagi-lagi kamu si kampungan merusak rencanaku. Scar turun kau sekarang. Feng Shao, siapa yang berani menyentuhmu dia? Dia benar. Kamu kenapa gemetaran? Ayo serang dia. Wei, aku tidak akan membiarkanmu disakiti. Ayo serang dia cepat. Kalau kau bisa membunuhnya, aku kasih 2 juta. 500 ayo. Kamu mau apa? Aku kasih tahu di sini ada kamera pengawas. Kalau kau berani sakiti aku, kau juga tidak akan baik. Aku ingat sudah bilang padamu. Kalau ada masalah serang aku, jangan ganggu perempuan. Apa hidupmu terlalu panjang ya? Aku ini anak besar keluarga Feng dari Kyoto, kau tidak berani. Kau tidak berani apa-apa padaku. Anak besar keluarga Feng. Keluarga Feng dari Kyoto menurutku tidak layak untuk mengikat sepatuku. Dan kamu, demi uang tidak punya prinsip ya? Masih pura-pura mati ya? Wei, aku bawa kamu pulang. Jia belum diselamatkan. Jia belum diselamatkan. Aduh, otakku yang bodoh ini. Bagaimana bisa lupa sama si gadis itu? Aduh, maaf aku lupa sama kamu. Kamu brengsek, aku akan potong gajimu. Aduh mama, kamu turunkan aku. Kenapa kakakku kamu gendong di punggung? Apa aku tidak secantik kakakku, kamu turunkan aku? Kamu lebih baik diam ya, kalau tidak aku akan buang kamu. Kamu brengsek, kamu masih tepuk pantatku, aku pakai rok loh. Cepat turunkan aku Liu Yu Feng 11 Fan mereka tidak akan sampai membunuhkan. Tidak, kalau sudah 3 jam akan otomatis terlepas. Hanya saja lukanya agak besar. Luka apa? Mereka nanti tidak akan bisa lagi menyakiti perempuan lain. Tapi itu memang pantas mereka dapatkan. Hari ini terima kasih telah menyelamatkan saya dan Jia. Saya adalah tunanganmu. Itu yang seharusnya bisa kulakukan. Hei kamu bajingan, jangan lupa kamu cuma acting. Kamu cuma pura-pura. Dasar anak kecil, kamu ngerti apa? Ini namanya profesionalisme. Bisa duduk nggak? Nggak bisa duduk ya turun. Ayah, kenapa kamu pulang? Kalau aku nggak pulang Liu Yu. Di sini nggak tahu bakal dapat perlakuan apa. Katakan kalian berdua, kenapa suruh Liu Yu bersihin toilet? Paman, ini aku yang mau melakukannya. Nggak ada hubungannya sama Wei, asal Wei senang aku mau melakukan apa saja. Wei ya. Liu Yu adalah menantu keluarga LV. Adalah suamimu. Kedepannya jangan terlalu manja. Dia bajingan itu berani nikahin kakakku. Mimpi dia bajingan itu. Berani nikahin kakakku mimpi. LV Jia, terutama kamu. Kedepannya jangan terlalu sering nongkrong di depan kakakmu dan Liu Yu. Kasih mereka berdua ruang. Malam ini kamu jangan tidur.
Satu kamar sama kakakmu. Suruh Liu Yu pindah tidur ke sana. Apa? Kenapa sampai tidur bareng? Diam. Kalian berdua juga sudah cukup besar. Harus fokus ke keluarga. Cepat punya anak. Agar keinginanku terpenuhi. Kak Feng Xiao, kalian berdua kenapa? Kak Feng Xiao, kalian berdua kenapa? Kak! Ah sudah. Sekarang aku bisa bergerak Feng Xiao. Aku juga bisa bergerak. Aku di mana barang berhargaku. Feng Xiao punyaku juga hilang. Uang ini susah banget dicari. Untung gaji bulan depan. Dana pembangunan sekolah di pegunungan sudah ada. Ah. Wei ini nggak baik. Kamu mikirin apa? Kamu tidur di lantai kamarku. Aku tidur di kasur. Cowok cewek beda. Mending aku balik ke kamar sendiri aja. Aku kasih tambahan uang tidur sehari tambah 20.000. Buat bos siap tempur sampai mati. Dasar. Buat bos siap tempur sampai mati. Dasar. Bos gaji bisa. Dikasih duluan dikit nggak? Ya tergantung performa kamu malam ini. Liu Yu cepat naik. Bos kamu gini nggak baik deh. Cepat nanti nggak keburu. Bos aku datang. Pak kita udah istirahat. Xiao Yu badannya bagus. Mirip juga sama bapak waktu muda. Ah, Pak. Sudah nggak usah dibahas. Pak cuma mau kasih tahu. Putri keluarga Ouyang M. Yusue. Besok ada acara ulang tahun. Khusus ngasih undangan ke kamu. Suruh kamu sama Liu Yu ikut. Sudah nggak ganggu. Istirahat aja. Ngapain kamu cepat pakai baju tugas kamu udah selesai. Pulang ngapain kamu? Apa? Ngapain kamu mikir begitu? Cepat pulang. Bos kepalaku nyangkut di baju. Kepalaku nggak bisa keluar. Cepat. Bos. Kalau kamu berani macam-macam dia ada di sebelah. Aku panggil dia. Bos aku mau izin besok. Besok. Iya. Besok nggak bisa lusa aja. Besok kamu harus temenin aku ke acara ulang tahun. Ngomong-ngomong Liu Yu, kamu yang punya skill gini. Kok jadi bodyguard aku? Aku kan karena kabur dari nikahan. Baru kesini waktu itu aku mau pinjem uang sama teman. Teman saya juga tidak punya uang lagi, jadi saya harus bekerja. Saya hebat sekali. Baik sebagai dokter ahli maupun sebagai bodyguard. Wei, kamu juga datang. Halo kakak. Saudara ini terlihat agak asing. Apakah dia sopir barumu? Kakak dia adalah tunanganku Liu Yu. Ini kakakku Zhang Shuai. Saudara Liu Yu. Bukan maksudku tapi bagus juga. Untuk datang ke pesta ulang tahun orang lain wah. Kamu lihat kamu berpakaian seperti ini tidak sopan kan? Orang yang tidak tahu pasti mengira. Ini sopir siapa? Maaf sekali. Wei kami dia suka dengan keaslian dan ketulusanku. Sopir kecil bisa menghasilkan berapa banyak uang? Bisa menghidupi Wei. Wei kami yang menghidupi saya. Saudara Liu Yu seorang pria sejati. Tidak boleh hidup bergantung lihat aku. Baru saja diterima di rumah sakit 11 Cu. Sebagai dokter spesialis. Gaji setahun 1 juta. 1 juta memang tidak sedikit. Dokter spesialis biasa tidak setinggi itu karena aku lulusan Harvard Medical School. Makanya gaji setinggi itu semuanya. Harus mengandalkan diri sendiri. Tidak kusangka kemampuanmu begitu kuat. Kemampuan tidak seberapa. Aku hanya berusaha agar selalu pantas dengan Wei. Berusaha saja. Kamu orang desa yang beruntung. Mas kamu berani datang ke sini. Feng Zi kenapa kamu datang?
Aku di sini menunggu untuk mengurus jenazah Mas. 11 Chu Feng, kenapa dia bisa jadi masmu? Ya sejak kecil aku selalu mengikuti Mas. Dulu Mas adalah raja di Beijing. Liu Yu, kamu sebenarnya siapa? Ahli waris keluarga farmasi nomor 1 di Haisheng. Ternyata adalah adikmu. Sudah, mari kita masuk. Wah, 2 sampah ini. Benar-benar menurunkan level pesta ulang tahun. Kamu. Apa kamu kalau tidak mau dipukul? Cepat pergi dari sini ah. Kamu tunggu saja. APA kamu tidak tahu siapa orang itu tadi. Berani bicara seperti itu sama yang Master Feng bro. Dari mana munculnya si bodoh ini? Bukan ini dokter utama yang direkrut rumah sakitmu dengan gaji jutaan. Kamu tidak tahu. Orang dari rumah sakit TCM 11 Cu, kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Salahku, rumah sakitku terlalu besar. Kamu tidak kenal aku. Aku bisa memahamimu. Aku adalah dokter utama departemen bedah luar rumah sakit TCM 11 Cu. Sang Shuai, kalau ada yang perlu bantuanku, jangan ragu untuk datang padaku. Saudara Liu Yu, aku lihat dia temanmu. Baru aku kasih sedikit muka. Dia malah tidak tahu diri, baiklah. Jangan salahkan aku kalau nanti di rumah sakit tidak membantunya. Hei, aku namanya 11 Chu Feng, kamu coba bantu dia di hadapanku. Kamu bilang namamu 11 Chu Feng dong. Presiden Direktur. Kenapa direktur rumah sakitmu sendiri tidak kenal? Hahaha. Departemen personalia ini, seharian ngapain aja? Maaf Presiden Direktur, aku yang tidak tahu diri, cepat pergi. Chen Mengkang udah sini. Liu Yu, aku ke toilet dulu, kalian lanjutkan. Kakak ipar kamu tenang saja. Kakak ada bersamaku, kamu bisa tenang. Hah, Kenapa kamu panggil siapa-siapa kakak ipar? Kakak ipar mana ada banyak kakak ipar. Kakak kamu berani datang ke pesta ulang tahun Ouyang Emusue. Apa boleh buat pekerja tetap pekerja? Aku memang nasi pekerja. Kamu masih belum tahu Ouyang Emusue sama LVWW. Dua wanita ini bisa dibilang yang tercantik di kota kita. Siapa yang tidak mau kalah sama siapa? Kalau Ouyang Emusue tahu kamu bersama LVWW, dia mungkin ingin membunuhmu. Diawasi oleh seorang wanita galak. Sungguh tidak enak. Oh, benarkah? Kakak ipar. Benarkah? Kakak ipar, selamat ulang tahun. Liu Yu, untuk membuatmu keluar. Aku sudah berusaha keras, ikut aku. kamu mau bawa siapa? Dia, Aku tidak kenal kamu, kenapa kamu tunjuk aku? kamu tidak mau mengaku lagi ya? Ngaku apa? Aku gak pernah ngutang sama orang. Ouyang Emusue, kayaknya kamu yang jadi bintang hari ini ya. Pergi, kayaknya kurang sopan. Sopan atau enggak itu urusanku. Enggak perlu kamu ngajarin lagi pula. Justru kamu yang ngerebut tunanganku. Itu baru sopan ya? Kamu ini kayaknya udah gila pengen punya cowok. Aku aja gak kenal kamu. Liu Yu. Ini surat nikah yang ditandatangani kakekmu dan kakekku. Enggak bisa kamu ingkarikan. Sekarang surat nikahnya udah hilang. Beberapa tahun gak ketemu udah jadi jagoannya. Emang kamu pikir aku gak bisa bawa kamu pergi, Liu Yu? Gunung Longwu yang udah kamu tinggalin belasan tahun itu milik keluarga Ouyang. Ingat anak-anak malang di atas gunung itu. Yakin gak satu telepon dariku mereka semua bakal kehilangan tempat tinggal. Kamu. Kamu apa kamu? LVWW, makasih ya. Udah jagain tunanganku, aku bawa dia dulu ya. Liu Yu. Tungguin aku bawa mobil pulang. 1 menit telat sedetik aja. Kamu tahu akibatnya. Bos, maaf ya. Setelah urusanku selesai aku balik lagi. Liu Yu, dasar bajingan. Orang kampung ini sebenarnya siapa sih? 2 cewek cantik di Jiangcheng semuanya ngikutin dia. Gimana nih kita gak berani lawan Ouyang Emusue? Hah, kita gak berani? Ada yang berani, hehehe. Hah, kita gak berani? Ada yang berani, hehehe. Ayo bukain pintu mobil buat aku. Kamu mau aku bukain pintu mobil di keluarga Liu? Cewek itu harusnya melayani cowok. Atau aku telepon ke Longwu. Oke, aku buka. Aku buka deh. Nah gitu dong.
Keluarga kamu sama keluarga Wei Wei mirip ya? Liu Yu, seharian ini ada beberapa hal. Kita harusnya ngobrolin. Ngobrolin apa kan udah ikut kamu pulang? Siapa yang kasih kamu keberanian buat batalin tunangan? Apa kamu pikir Ouyang Enyusue gak cocok sama kamu? Enggak, aku yang gak cocok sama kamu Nona Ouyang. Anggap saja aku seperti kentut, lepaskan aku, oke? Menurutmu, siapa yang lebih cantik, aku atau LVWW? Wanita ini langsung memberikan pertanyaan sulit. Kak, jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada si brengsek itu. Apa gunanya mencintai? Dia sudah dibawa oleh tunangannya. Kalau mencintai harus berusaha. Besok akan lebih seru. Ya, kamu yang paling cantik, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Liu Yu, ingat baik-baik. Kamu adalah milikku Ouyang Enyusue. Apapun yang dilakukan LVWW tidak akan bisa merebutmu. Aku beritahu kamu, meskipun kamu mendapatkan diriku, tapi kamu tidak akan mendapatkan hatiku. Mimpi saja kalau mau menikahiku. Kalau kamu benar-benar menurut, aku malah merasa tidak seru. Malam ini kamu tidur di sofa. Jaga rumah untukku. Hei, terbuat dari apa sih wanita ini? Kamu mau apa? Ajak kamu sarapan. Kenapa punya tunangan yang baik hati? Tidak puas. Puas apa sih puas? Mushwa pejai aku, sedang taman kerajan luar negeri. Memetik mawar untukmu, harap kamu mau makan malam bersamaku. Bunga ini tidak akan aku terima, jangan kirim lagi. Oh, kenapa kamu tidak mau memberiku kesempatan? Karena aku sudah punya tunangan. Siapa suruh dia keluar? Aku ingin lihat. Siapa yang berani merebut wanitaku? Aku adalah bangsawan dari kerajaan matahari tak terbinam luar negeri. Tolong beritahu aku kapan kamu lahir. Aku adalah bangsawan dari kerajaan matahari tak terbinam luar negeri. Tolong beritahu aku kapan kamu lahir. Satu juta, bantu aku selesaikan masalah ini. Kamu seorang bangsawan dari luar negeri, sombong di wilayahku. Lagi pula siapa sih kamu? Mengganggu hubunganku. Berani mengincar suer kami. Seperti bunga ini ya. Aku beritahu kamu, Enyusue adalah wanitaku. Aku tidak akan menyerah. Gak usah hanterin. Udah cukup belum pegang-pegangnya? Gue masih punya etika profesi kok. Masa sih lo berani ganggu gue? Belum bayar nih. Ini ada 5 juta. Lo ambil aja buat jajan. Lo gak mau bangun sekolah buat anak-anak lo ngusiannya? Gue cuma mau yang jadi hak gue, gaji gue ada di Wei Wei. Ya udah, jangan ambil sama sekali. Halo bos. Halo, si bejat ini gue. Ada apa, ada perlu apa? Lo ninggalin token di rumah gue. Kalau gak balik ambil, gue buang ya, gue gak izinin. Gue malah pengen pergi. Gue gak izinin lo pergi sendiri, tapi gue bisa temenin lo pergi. Hari ini kayaknya bakal banyak masalah nih. Kasih barangnya, kalian bisa pergi. Hei, ini barangnya Liu Yu. Keluarga LV. Ngambil barang orang masih aja sok benar dia tunangan gue. Barang dia ya barang gue, tunangan gimana lagi? Siapa yang bisa pastiin soal perasaan? Kakak gue sama Liu Yu udah ngejalanin semua yang suami istri lakuin. Jia, jangan ngomong sembarangan. Ada yang ngurusin tunangan gue.
Gue malah senang. Lagian gue gak bisa ngurusin wanita-wanita yang ngincer dia. Iya kan? Gue gak ngerti gue yang MUSW mana kurangnya sama dia. LVWW kenapa dia suka dia gak suka gue. Gue akui lo hebat tapi gue udah bilang dari dulu. Gue gak suka tipe lo, mending kita sama-sama mundur. Batalin tunangan kan bagus. Gak bagus kalau batalin tunangan. Berarti lo berdua dapet yang lo mau ya Liu. Kalau gak mau lo ngusyan rata sama tanah, lo ikut gue pulang. Gue udah bilang kita gak cocok. Orang yang gue suka bukan lo, gue suka LVWW. Gue udah bilang kita gak cocok. Orang yang gue suka bukan lo, gue suka LVWW. Wanita keluarga LV emang jago banget ya. Cuma beberapa hari aja bisa bikin tunangan gue. Susah move on. Bukan gitu. Lo ini wanita gak tahu malu ya, lo tahu Liu. Kenapa suka kakakku gak suka kamu? Kayak kamu yang punya sifat buruk gini gimana bisa dibandingin sama kakakku? Aku ngobrol sama kakakku, ada hubungannya sama kamu apa? Kenapa gak ada hubungannya sama aku? Liu itu milikku dan kakakku. Gak mungkin jadi milik kamu. Jia, jangan ngomong sembarangan. Kalau gitu biar Liu sendiri yang milih. Liu, kamu pilih siapa ya? Bajingan kakakku baik banget sama kamu. Kamu pilih kakakku atau dia? Bilang dong. Aku. Kakakku baik banget sama kamu, kamu pilih kakakku. Atau pilih dia, bilang dong. Aku. Ah. Kalau sahabatku nikah, aku kasih hadiah apa ya? Bagaimana kalau ubah Lengu Mountain jadi hotel pernikahan? Buat ngadain pernikahan kalian. Bagus nggak sih kamu curang? Aduh. Aku akhir-akhir ini terlalu banyak pakai tenaga dalam aku. Kepalaku pusing banget. Pengecut. Kamu lagi haid ya? Aku udah tahu kamu cuma pura-pura. Nggak usah kamu urus. Sakitnya mampus aja biar kamu bisa sama LVWW. Jadian? Jahanam, kamu ngapain? Bukan mau tidur bareng ya? Berani nggak? Kamu cuma lagi haid, pijat titik aja udah oke. Aku pijatin kamu ya. Ayo mulai. Aku kasih tahu ya, pijat yang bener. Kalau tanganmu nggak bener, aku potong tangan anjingmu. Cewek kalau nggak marah. Lumayan cantik juga. Bukan buat pijat aku ya. Gak usah malu, kamu cuma pasien. Aku duluan ke kantor. Fengzi, tolong cek semua kamera di sekitar rumah yang MUSW. Lihat siapa yang bawa dia pergi. Shirley, ini maksudnya apa? Maaf MUSW kalau nggak gini. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Tolong Tuan Lee jangan bercanda seperti ini. Kalau tidak ada apa-apa aku pergi dulu. Tunggu dulu MUSW. Lepaskan. MUSW, hatiku padamu. Kamu pasti mengerti berapa banyak wanita kaya dan bangsawan yang ingin mendekatiku, tapi aku tidak peduli. Apa hubungannya dengan aku? MUSW, aku sudah menyelidiki semuanya. Dia cuma seorang pemalas yang hidup dari belas kasihan orang. Apa yang bisa dia berikan untuk kebahagiaanmu bandingkan dengan aku? Aku pasti 1000 kali lebih baik darinya.
Bagaimana kamu tahu dia itu pemalas? Kamu pantas dibandingkan dengan dia. Katakan padaku apa yang kurang dariku dibandingkan dia. Kamu tidak ada yang lebih baik darinya, lepaskan. Yusue ini, cincin pertunangan yang aku siapkan untukmu. Pakailah ini, menikahlah denganku, akulah yang paling pantas untukmu. Lepaskan. Pakailah. Kamu ngapain? Pakailah. Lepaskan. Kamu siapa sih? Berani melamar Ouyang Yusue. Berapa karat ini bahkan tidak sebesar yang dipakai Dahuang di gunung. Siapa sih Dahuang itu? Anjing kampung berdarah murni. Kamu yang darahnya tidak murni berani memakai barang cacat ini untuk melamar tunanganku. Cuma seorang pemalas. Bilang kaya di depanku. Aku sejak kecil pencernaannya tidak baik. Dulu makan dari kakekku, sekarang makan dari Yusue, kenapa tidak terima? Dia mengaku aku tunangannya benar. Aku suka pria yang suka makan dari orang lain. Ouyang Yusue, jangan kurang ajar. Percaya tidak percaya satu kalimat dariku bisa membuatmu tidak bisa hidup di Haicheng. Kamu cukup hebat ya bisa membuat Yusue tidak bisa hidup di Haicheng, lucu sekali. Cari mati. Lucu sekali. Cari mati. Kamu cukup berani ya. Tidak tahu berani ini bisa bertahan berapa lama. Kamu tidak tahu kekuatan keluarga Lia. Berani melawan aku. Berani sekali kamu. Keluarga Li hanya bisa bertahan dengan bisnis properti, benar kan? Kamu keras kepala ya. Sebentar lagi aku akan membuatmu tahu bagaimana rasanya menyesal. Hahaha. Kalau tidak salah ingat keluarga Li bukanlah budak keluarga Liu yang terkemuka di wilayah ini. Memang iya, kamu pikir dengan memakai marga Liu kamu sudah jadi orang Liu ya, konyol. Benar, aku memang. Hahaha. Aduh, mati aku ketawa. Kalau kamu tuan muda keluarga Liu, aku ini kepala keluarga Liu, hahaha. Aduh, mati aku ketawa. Kalau kamu tuan muda keluarga Liu, aku ini kepala keluarga Liu. Katakan pada kakek aku bersama Ouyang Yusue. Bagian pasar keluarga Li di Haicheng tahun ini karena anak kesayangannya berkurang 30%. 30% bagian pasar keluarga Li. Sedikitnya ratusan miliar. Mari kita lihat bagaimana kamu mengatasinya. Hei, ayah dasar brengsek. Kamu benar-benar sudah membuat marah. Tuan Muda Kilyargalu. Cepat pergi minta maaf, kamu tidak tahu. Bagian pasar kita tahun ini dipotong 30% apa? Sekarang percayakan. Kamu. Tuan Liu. Kedepannya jauh-jauh dari Ouyang Yusue. Ingat siapa yang memberi kesempatan pada keluarga Li. Kedepannya jauh-jauh dari Ouyang Yusue. Ingat keluarga Li. Siapa yang memberi kesempatan? Pergi. Ternyata keluarga Li adalah budak keluarga kalian. Ayahnya dulu adalah kepala pelayan kakekku. Dia memang jago berbisnis. Kakekku membiarkannya mandiri. Entah bagaimana sampai ke anaknya. Jadi tidak berguna, oh ya. Aku akan menukar setengah harta di Haicheng dengan Long Wushan. Liu Yu, sampai sekarang kamu masih ingin kabur. Jalan kaki ke kantor saja. Masih saja mudah marah seperti petasan. Wei. Tenangkan dulu keluarga mereka, aku akan segera datang. Bukannya kamu bilang anak yang nempel sama Ouyang Yusue itu orang kampung dari gunung. Gak ada latar belakang apa-apa? Iya. Karena kamu aku hampir kehilangan segalanya. Semua karena kamu. Jess, apa kamu dibohongin sama anak liar itu? Dia cuma orang yang hidup dari wanita. Pergi kamu. Pergi jauh-jauh. Pergi. Hampir saja. Feng Shao, kamu kena pukul siapa lagi? Jess Li, si pengecut itu. Entah gimana caranya Liu Yu bisa bikin dia takut. Ya terus kita gimana?
Kita bisa ngapain lagi? Hidup lebih baik mati kamu. Kamu sekarang cepat-cepat awasi. LV Wei Wei Dan, OU Yang Yusue. Aku gak percaya. Aku gak bisa ngatasi Liu Yu. Oke, jalan. LVWW, kamu wanita brengsek. Kamu keluar sini. Kalau anakku gak jadi model di sini gak akan jadi. Kayak gini sekarang. Aduh, aku gak mau hidup lagi. LVWW, kamu wanita jahat. Kamu bikin anakku jadi kayak gini, kembalikan kehormatan anakku. Kembalikan anakku yang normal. Bu, jangan buru-buru, kita sudah telepon kantor keamanan kota. Tenang, mereka pasti akan menyelidiki dengan jelas. Aduh, kantor keamanan kota. Aduh, apa sih? Kamu telepon kantor keamanan kota, kamu pikir ini selesai? Aku bilang kalau kamu gak kasih aku 2 juta. Aku gak akan pergi 2 juta. Bu, kamu ini minta uang dengan cara gak benar. Kalian para bos ini. Kalian yang salah atur bikin anakku jadi kayak gini. Aduh, hari ini aku gak akan berhenti sama kalian. Hari ini aku gak mau hidup lagi. Jia, cepat telepon kantor keamanan kota. Sekalian tanya sama pengacara gimana cara ngatasinnya. Oke, kamu wanita brengsek. Bikin anakku jadi kayak gini, kamu malah mau lapor polisi. Kamu berani memukul kakakku. Security, tangkap dia. Memang pantas kena pukul, dasar perempuan lacur. Kalau bukan karena anakku kerja di perusahaanmu, mana mungkin ketemu si brengsek itu. Dan jadi begini sekarang. Itu urusan pribadi anakmu. Kamu kesini bikin rusuh buat apa? Hari ini kalau perusahaanmu nggak ganti rugi, aku pukul kamu lagi. Tante, kamu ini udah pukul orang minta uang lagi. Kayaknya keterlaluan deh. Anak siapa ini, lepasin aku sekarang juga. Tante, kamu keluar rumah gak bawa mata ya? Gak lihat di sekeliling ini ada CCTV semua. Anakku jadi begini sekarang. Itu faktakan kerja di perusahaanmu. Ketemu si brengsek itu juga faktakan. Oke, sekarang aku akan selamatkan anakmu. Lihat dulu anakmu bilang apa, baru kita selesaikan masalah kamu pukul orang. Cuma kena gangguan jiwa aja. Kamu berhenti sekarang juga, jarum sepanjang itu ditusukin ke anakku. Kamu ini mau bunuh orang atau nyembuhin orang sih? Akhirnya tenang juga. Kak Liu ini bisa nggak ya? Tenang aja, papa kita aja bisa sembuh karena dia. Manajer LV Mama. Manajer LV Mama, aku kenapa ini? Sakit. Cepat lepasin mama aku. Manajer LV ini siapa? Ini sebenarnya ada masalah apa? Sukingking mamamu ke perusahaan bikin rusuh. Bilang kamu diperkosa sampai gangguan jiwa, minta perusahaan kita ganti rugi. Mama udah nggak usah ngomong lagi. Ini semua salahku. Nggak ikutin aturan perusahaan. Kok kamu malah belain orang lain sih? Uang buat nikahin adikmu, beli rumah. Gimana? Mama udah nggak usah ngomong lagi. Kalau bukan karena ini, aku nggak akan menjual keperawananku ke bos itu. Bos itu nggak cuma nggak kasih uang, malah kabur. Aku juga nggak tahu harus gimana. Dengarkan yang ngerusak anakmu. Ya kamu sendiri. King sebagai perusahaan, kita pasti nggak bisa ganti rugi. Tapi sebagai pribadi, aku bisa kasih kamu 100.000. Bawa ibumu pergi. Kalau ada masalah, pikirkan dirimu sendiri. Dasar perempuan licik. Kamu mau pecat anakku ya? Kamu bilang anakku mau nikah. Uang buat beli rumah gimana? Kamu gak boleh pecat anakku. Bos, aku minta maaf. Cepat bawa ibumu pulang. Sudah sibuk sepanjang pagi, ayo kita makan siang. Ayo. Hei Feng, aku ada ide bagus. Oke Feng, aku akan keluarin Liu Yu. Kamu cepat cari orang kasih tahu Ouyang Yusue. Suruh dia cepat datang, kita bisa selesaikan semuanya.
Kita habisi mereka semua. Mama ini gak cukup kakak. Aku tahu kamu yang paling baik aku lihat. Adik, kakak aku sudah gak punya uang lagi. Aku punya. Tapi kamu harus bantu aku. Kedepannya kalau ada orang di perusahaan sakit atau terluka cari aku bisa sembuhkan. Kamu terlambat datang kali ini. Kakakku sudah kena tampar. Makan. Ya. Jangan bilang ada perempuan di samping itu enak juga. Dasar bejat kalian berdua, perhatikan dong. Aku masih di sini. Siapa-siapa yang bicara? Sudah Jia Liuyu, kalian berdua jangan berantem, banyak orang lihat. Makan yang baik. Dasar bejat cuma bisa ganggu aku. Jalan ke perusahaan bukan di sini. Aku bilang aku datang buat makan, kamu percaya? Hei, perempuan ini gak tahu malu. Liuyu suka sama kakakku. Kamu ikut campur apa? Suka sama kakakku, dia tunanganku. Mau suka sama kakakku, masuk rumah pun aku yang jadi istri utama. Mau suka sama kakakku, masuk rumah pun aku yang jadi istri utama kamu. Kamu apa kamu dengan sifat kamu? Bahkan kesempatan masuk rumah pun gak ada. Liuyu, kamu ngomong dong. Kamu pilih kakakku, atau kamu pilih perempuan jahat ini? Ini sepertinya pasien saya, mungkin perlu pemeriksaan ulang. Saya harus pergi melihat. 3 wanita 1 drama. Masih lebih baik Longwu Mountain. Ah. Kamu lari, apa ada yang tidak enak? Ayo. Cek nadi. Kamu sudah sembuh total. Apa sebenarnya masalahnya? Ada orang yang memberi ibu saya 500.000 untuk menarik kamu ke sini lalu lari. Selesai aku. Aku kasih tahu kalau ada apa-apa dengan wanitaku. Kamu dan ibumu akan ikut mati, ayo. Bawa aku ke ibumu. Bu, jangan makan lagi. Turunkan anak saya, aku kasih tahu. Di sini tidak ada CCTV. Kalau ada masalah tidak ada yang bisa menjelaskan. Kamu kasih tahu siapa yang memberi kamu uang untuk menarik saya keluar. Uang apa? Aku tidak tahu. Anak saya mencari kamu karena kamu yang melukainya. Anak saya sakit kepala, tidak mencari kamu, mencari siapa? Oh begitu, tidak mau bicara ya? Maka aku akan membuatmu bicara. Baik, aku bilang. Liu Xiao, kenapa kamu datang? Liu Xiao, saya sudah menghapus semua kontak Nyonya Muda. Dia berikan saya kontak Feng 11 Fan. Ah, Berikan saya kontak Feng 11 Fan. oh. Kamu berani ya? Pelajaran terakhir belum cukup ya? Liu Yu, kamu paham ya? 3 wanita ini ada di tangan saya. Turunkan sikapmu sedikit. Bilang kemana mencari kamu. Cepat ke gedung tua di pinggiran kota. Tunggu kamu 1 jam. Liu Xiao perlu beritahu Tuan. Ini sampai di kamu saja. Kalau Tuan tahu, kamu tahu akibatnya. Ya Liu Xiao, saya tahu. Berikan. Liu Yu ini tidak membiarkan saya bertindak. Dia sendiri yang menikmati hasilnya. Tidak banyak hal baik di dunia ini. Feng Xiao, kamu bilang 2 wanita ini. Apakah atas dan bawahnya sama ya? Coba kita buka semua biar kamu lihat. Baiklah, hahaha. Jangan. Permainan baru saja dimulai. Kenapa?
Aku menyentuh wanita lain. Kamu tidak nyaman ya? Jangan takut sama kami. Kami hanya mengundangmu untuk berkunjung. Kamu mau uang ya, kami punya. Sebutkan jumlahnya. Keluarga Feng tidak kekurangan uang receh seperti itu. Salahkan. Salahkan Liu Yu yang hidup dari wanita itu. Aku tidak akan berhenti sampai dia mati. Dia kan suka sama kalian. Baik, hari ini, aku akan menghancurkan kalian. Feng Zi, kalian sudah sampai belum? 10 menit lagi pasti sampai. Feng 11 Fan masih merasa hidupmu belum cukup sengsara ya? Feng 11 Fan yang kamu inginkan kan aku? Aku di sini, jangan sentuh mereka, serang aku saja. Iya, kalau saja kamu dari dulu bersamaku. Tidak akan ada masalah seperti ini, ha? Feng 11 Fan, bukannya kamu sudah dihabisi Liu Yu? Masih bisa apa kamu? Semua ini karena kamu wanita jalang. Feng 11 Fan, bukannya kamu sudah dihabisi Liu Yu? Masih bisa apa kamu? Semua ini karena kamu wanita jalang. Aku setia padamu, tapi kamu... Pernahkah kamu menghargaiku? Wah, Feng 11 Fan. Kamu tidak lihat diri kamu sendiri seperti apa? Aku kotor. Lalu wanita yang pernah kumainkan seberapa bersih mereka. Di sini. Sudah kusentuh dan kumainkan. Kamu pikir Liu Yu masih mau menerimamu? Feng 11 Fan, lepaskan tangan anjingmu. Katakan aku sudah berdiri di sini. Bagaimana caranya agar kamu melepaskan mereka? Semua ini karena kamu membuat kami seperti ini. Hidup lebih buruk daripada mati. Tapi kamu bisa bermesraan dengan siapa saja. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang sama seperti aku. Makan ini. Aku hanya akan melepaskan satu wanita. Liu Yu, jangan makan. Liu Yu, kamu belum menikahiku. Aku tidak membiarkanmu makan. Pria bicara, wanita diam. Feng 11 Fan, lepaskan dia. Ya. Kamu keluar dulu, 11 Cufung menunggumu di luar. Katakanlah apa lagi yang harus kulakukan. Kembalikan apa yang menjadi milik kita dua pria padaku. Baik, siapa di antara kalian yang duluan? Scar, kamu duluan. Dengan dua wanita ini, si bocah ini. Dia tidak berani berbuat apa-apa, pergi aku. Cepat pergi. Feng Shao sudah kembali. Kembali gantikan aku. Kakak aku datang. Kendalikan Scar, selamatkan kakak ipar. Liu Yu, kamu makan racun. Kamu juga tidak akan hidup lama, mau mati. Kita mati bersama. Aku beritahu kamu pil racun itu. Dulu waktu kecil aku makan seperti permen. Kakekku bilang padaku, manusia tidak boleh punya niat jahat. Apalagi berbuat jahat karena kamu sudah melakukannya. Kamu harus menerima hukuman yang pantas. Dari sekarang aku tutup titik akupunturmu. Kamu tidak bisa mendengar dan melihat, apalagi berbicara. Paman Liu, aku salah. Maafkan, aku anggap aku seperti angin saja. Ya, kamu memang salah. Salah karena mengganggu orangku. Aku biarkan mata dan telingamu tetap ada. Bawa majikanmu pergi. Pergi. Kakak. Kerja bagus. Liu Yu, kamu bilang mau menyelamatkan kakak ipar. Menyelamatkan siapa di antara kita? Siapa kakak ipar? Kakak, aku ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Hei, aku juga mau jadi kakak ipar. Bajingan itu bilang apa padamu? Dia bilang semua anak harus bisa sekolah baru dia kembali. Bajingan ini kabur lagi. Dia hidup adalah orang Ouyang Enyusue. Mati adalah hantu Ouyang Enyusue. Aku pasti akan menangkapnya kembali. Oke. Kalau begitu, siapa yang bisa menemukan Liu Yu duluan kali ini? Liu Yu akan jadi miliknya. Sepakat, Aku ikutan. Akhirnya tenang.